Hujan deras mengguyur desa Sumberjati malam itu, membasahi jalan-jalan tanah yang berdebu dan pepohonan yang bergoyang ditiup angin. Angin menderu seperti menjerit, seolah membawa pesan gelap dari hutan di pinggir desa. Di sebuah rumah panggung sederhana yang kayunya sudah mulai rapuh, Pak Ranu terbaring di ranjang. Tubuhnya panas dingin, kulitnya pucat membiru. Tangan yang biasanya kuat dan tegap kini lemas tak berdaya, terkulai di sisi ranjang. Sesekali Pak Ranu menggigil hebat sambil mengerang, seperti ada sesuatu yang berusaha merasuki tubuhnya. Di samping ranjang, Arif, anak sematawayangnya yang baru pulang dari pesantren karena kabar sakit bapaknya, menunduk sambil menggenggam tangan ayahnya. "Bapak, sabar ya. Arif ada di sini. Insya Allah akan ada ustaz yang datang," ucapnya dengan suara bergetar. Namun, malam itu sepi. Tak ada seorang pun yang bisa dihubungi. Sinyal telepon hilang entah kemana, dan jalanan desa tertutup hujan lebat. Arif menunduk kembali, membaca surat Yasin dengan suara yang bergetar tapi berusaha tegas. Tetapi ketenangan itu hanya sesaat. Dari luar jendela terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Arif menoleh dengan jantung berdebar. Di luar, hanya kegelapan dan hujan deras. Namun, sesaat kemudian, ia mendapati bayangan tinggi berdiri di bawah pohon kelapa. Sosok itu dibalut kain merah, matanya menyala merah menakutkan, dan tangannya memegang botol kaca berisi cairan hitam pekat. Arif mengenalinya dengan ngeri. Mbah Karsa, dukun penyantet yang pernah berselisih dengan ayahnya karena masalah tanah warisan. Tubuh Arif gemetar. Ia tahu ini bukan sakit biasa. Dari mulut ayahnya tiba-tiba keluar gumpalan rambut basah, menggumpal seperti cacing, disertai aroma amis dan busuk yang menusuk hidung. Pak Ranu menjerit pelan, namun suara itu tersedak di tenggorokannya. Arif mundur, menangkup wajahnya, lalu teringat ajaran kiai di pesantren. Doa dan zikir adalah pelindung paling kuat dari ilmu hitam. Dengan gemetar, ia mengambil air wudhu dari bak kecil di pojok rumah, lalu menaburkan sedikit air ke tubuh ayahnya sambil membaca ayat kursi dengan suara bergetar. Tanpa diduga, lampu rumah pada mendadak, meninggalkan mereka dalam gelap gulita. Hanya suara hujan dan ketukan di jendela yang terdengar. Tok, tok, tok. "Siapa di sana?" tanya Arif. Suaranya serak. Suara serak, seperti diambil dari dasar bumi, terdengar dari luar jendela. "Bapakmu menolak permintaan kami, maka tubuhnya akan hancur perlahan." Arif menatap sosok itu melalui tirai jendela. Bayangan tinggi, mata merah menyala, botol hitam di tangan, senyum bengkok mengerikan. Mbah Karsa. Tanpa berpikir panjang, Arif mengangkat tasbih, membaca zikir, dan menggenggam sepotong kecil tanah dari pesantren yang selalu dibawa sebagai simbol perlindungan. Hujan semakin deras, angin menderu lebih kencang, dan daun-daun menampar dinding rumah seperti amarah alam. Tubuh ayahnya kembali bergetar hebat, matanya memutih ke atas, dan mulutnya mengeluarkan suara yang bukan lagi manusia. Arif menunduk, menatap tangan ayahnya yang mengepal di tempat tidur, dan merasakan suatu kekuatan gelap mencoba menariknya masuk ke dalam penderitaan. Hatinya menangis, tetapi tekadnya lebih kuat. Ia menyalakan beberapa lilin, membaca doa perlindungan, dan menyiramkan air dari tanah pesantren ke arah gumpalan rambut hitam yang keluar dari mulut ayahnya. Gumpalan itu menjerit, seperti ada kehidupan di dalamnya, lalu menghilang begitu saja ke bawah ranjang. Arif tersentak. Ia tahu malam ini baru permulaan dari kegelapan yang akan ia hadapi. Sesaat kemudian terdengar langkah ringan di atas atap rumah. Suara tawa pelan, panjang, dan menyeramkan. Hujan tiba-tiba berhenti, dan langit menjadi gelap pekat tanpa bintang. Arif menatap gelap dengan dada berdebar kencang. Ia tahu, malam itu adalah awal dari perjuangan batin dan spiritual melawan ilmu hitam dukun penyantet. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan melawan hingga akhir demi nyawa ayahnya dan iman yang ia pegang teguh. Malam itu, setelah perjuangan panjang di sisi ranjang ayahnya, Arif tidak bisa tidur. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya gelisah. Hujan telah berhenti, namun udara tetap lembab dan menusuk tulang. Angin malam yang semula deras,
kini hanya meninggalkan suara rintik dedaunan dan gemerisik ranting. Arif duduk di lantai, bersandar di dinding kayu rumah yang masih lembab. Ia menatap ayahnya yang mulai tertidur lemah, dan hatinya dipenuhi rasa bersalah karena merasa belum mampu melindungi bapak dari santet yang mengerikan itu. Ia menunduk, membaca doa dan zikir berulang-ulang, mencoba menenangkan pikirannya. Namun mata Arif tak mampu menutup lama. Ketika akhirnya ia tertidur, ia memasuki alam mimpi yang terasa sangat nyata, lebih nyata dari apapun yang pernah ia alami. Ia berdiri di sebuah padang pasir yang luas. Pasirnya putih berkilau di bawah cahaya bulan yang tak biasa, tidak kuning, tapi pucat dan menusuk mata. Angin malam bertiup keras, membawa aroma campuran tanah basah dan kayu bakar. Di kejauhan, terlihat sosok seseorang berdiri di puncak bukit kecil, berpakaian putih bersih, wajahnya teduh namun penuh wibawa. Arif tahu, meskipun ia belum pernah melihat sosok ini secara nyata, ia mengenalinya sebagai Kiai Maruf, gurunya di pesantren. Suara sang kiai terdengar menenangkan, meski penuh ketegasan. Arif. Suara itu lembut tapi menggema ke seluruh padang pasir. Arif melangkah maju, namun kakinya terasa berat, seperti berjalan di lumpur tebal. Ya, Kiai, aku takut. Kiai, aku tidak tahu bagaimana menghadapi Mbah Karsa, jawab Arif. Suaranya bergetar. Kiai Maruf tersenyum tipis, namun matanya menyeratkan kekuatan tak tergoyahkan. Anakku, ketahuilah, ilmu hitam hanyalah ujian bagi orang beriman. Jangan takut, karena Allah selalu menyertai hambanya yang berserah dan bertindak dengan niat benar. Kau tidak melawan dukun itu dengan amarah atau dendam, tapi dengan doa, kesabaran, dan keberanian hati yang tulus. Arif menunduk, mencoba menyerap setiap kata. Namun rasa takutnya belum sepenuhnya hilang. Tapi Kiai, ayahku sakit parah. Tubuhnya dipengaruhi ilmu hitam itu. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat. Kiai Maruf melangkah mendekat, tangan kanannya menyingkap udara, seolah menyapu kegelapan yang melingkupi Arif. Anakku, dengarkan baik-baik. Aku memberimu segumpal tanah dari pesantren. Tanah itu mengandung berkah dan doa dari para santri dan guru. Letakkan di samping ayahmu dan ucapkan zikir ini. Hasbiallahu la ilaha illahuwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Tanah itu akan menjadi perisai dan akan membalik energi jahat yang diarahkan kepadamu dan keluargamu. Arif menerima tanah itu dalam mimpi. Namun anehnya, ketika ia membuka mata di kamarnya, tanah itu benar-benar ada di tangannya. Aromanya harum, seperti tanah yang baru digali dari pesantren. Tubuhnya gemetar. Ia menyadari bahwa mimpi itu bukan sekadar bayangan, tapi petunjuk nyata dari Allah melalui gurunya. Malam itu, Arif juga melihat sosok lain dalam mimpinya. Bayangan hitam menjulang di sisi padang pasir, menatapnya dengan mata merah menyala, melingkupi tubuh dengan aura gelap yang mencekam. Sosok itu menjerit pelan, seperti merintih karena melihat cahaya yang muncul dari Arif. Kiai Maruf menepuk bahunya dan berkata, "Lihatlah, Arif, musuhmu takut akan cahaya imanmu. Ingat, kekuatan ilmu hitam akan hancur jika disentuh cahaya iman, niat tulus, dan doa yang kuat." Arif terbangun di kamar, jantungnya berdebar kencang. Ia menatap segumpal tanah di tangannya dan tersenyum kecil. Meski tubuhnya lelah, hatinya kini dipenuhi tekad. Ia tahu, malam esok, ia harus menghadapi dukun itu secara langsung. Tetapi ia juga sadar, ia tidak boleh gegabah. Strateginya harus matang. Membaca doa, menyiapkan tanah pesantren, dan menjaga niatnya murni, bukan karena dendam, tapi demi keselamatan ayah dan keluarganya. Keesokan paginya, Arif berjalan ke kamar ayahnya, menempatkan tanah pesantren di dekat ranjang. Ia menunduk, membaca zikir yang diajarkan gurunya 7 kali, suaranya pelan namun tegas. Pak Ranu terbangun sebentar, menatap Arif dengan mata yang masih lemah tapi penuh kehangatan. "Arif, kau tampak berbeda, seperti ada cahaya di dalam dirimu." Arif tersenyum tipis, menahan rasa haru. Ia sadar, cahaya itu bukan berasal dari dirinya,
melainkan keimanan yang hidup dalam hati dan doa yang tulus. Ia tahu malam ini, ia akan menghadapi Mbah Karsa lagi. Tapi kali ini, ia tidak takut. Ia merasa seolah ada penjagaan gaib di sekelilingnya, seperti para kiai dan para malaikat yang mengawasi langkahnya. Ketika malam tiba kembali, hujan ringan menetes di luar jendela, membasahi dedaunan, dan angin malam membawa aroma tanah basah. Arif berdiri di tengah rumah, menatap kegelapan yang mengintai dari luar. Dalam hatinya, ia mengucap doa panjang, memohon perlindungan dan keberanian. Ia tahu, dukun itu akan mencoba segala cara untuk menakut-nakutinya. Tapi ia kini memiliki pedoman, iman, doa, tanah pesantren, dan keberanian hati. Dengan itu, tak ada kegelapan yang terlalu pekat untuk dihadapi. Malam itu menjadi malam persiapan terakhir sebelum pertarungan nyata antara cahaya dan gelap, antara doa dan santet. Saat Arif menutup mata sebentar, ia merasakan tangan hangat menyentuh pundaknya. Bukan manusia, tapi seperti cahaya lembut yang menenangkan. Ia tersenyum, dan dalam hatinya berkata, "Aku siap. Allah menyertaiku, dan aku tidak akan gentar." Di luar, di kegelapan hutan, Mbah Karsa mengamati dari jauh, matanya menyala merah. Ia tersenyum, tapi kali ini, ada rasa penasaran dan sedikit rasa takut. Ia tahu, santri ini berbeda dari orang biasa. Ia kuat, bukan karena ilmu dunia, tapi karena iman yang mengalir di setiap helaan napasnya. Malam itu, setelah perjuangan panjang di sisi ranjang ayahnya, Arif tidak bisa tidur. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya gelisah. Hujan telah berhenti, namun udara tetap lembab dan menusuk tulang. Angin malam yang semula deras, kini hanya meninggalkan suara rintik dedaunan dan gemerisik ranting. Arif duduk di lantai, bersandar di dinding kayu rumah yang masih lembab. Ia menatap ayahnya yang mulai tertidur lemah, dan hatinya dipenuhi rasa bersalah karena merasa belum mampu melindungi bapak dari santet yang mengerikan itu. Ia menunduk, membaca doa dan zikir berulang-ulang, mencoba menenangkan pikirannya. Namun mata Arif tak mampu menutup lama. Ketika akhirnya ia tertidur, ia memasuki alam mimpi yang terasa sangat nyata, lebih nyata dari apapun yang pernah ia alami. Ia berdiri di sebuah padang pasir yang luas. Pasirnya putih berkilau di bawah cahaya bulan yang tak biasa, tidak kuning, tapi pucat dan menusuk mata. Angin malam bertiup keras, membawa aroma campuran tanah basah dan kayu bakar. Di kejauhan, terlihat sosok seseorang berdiri di puncak bukit kecil, berpakaian putih bersih, wajahnya teduh namun penuh wibawa. Arif tahu, meskipun ia belum pernah melihat sosok ini secara nyata, ia mengenalinya sebagai Kiai Maruf, gurunya di pesantren. Suara sang kiai terdengar menenangkan, meski penuh ketegasan. "Arif." Suara itu lembut tapi menggema ke seluruh padang pasir. Arif melangkah maju, namun kakinya terasa berat, seperti berjalan di lumpur tebal. "Ya, Kiai, aku takut, Kiai. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi Mbah Karsa," jawab Arif, suaranya bergetar. Kiai Maruf tersenyum tipis, namun matanya menyiratkan kekuatan tak tergoyahkan. "Anakku, ketahuilah, ilmu hitam hanyalah ujian bagi orang beriman. Jangan takut, karena Allah selalu menyertai hambanya yang berserah dan bertindak dengan niat benar. Kau tidak melawan dukun itu dengan amarah atau dendam, tapi dengan doa, kesabaran, dan keberanian hati yang tulus." Arif menunduk, mencoba menyerap setiap kata. Namun rasa takutnya belum sepenuhnya hilang. "Tapi Kiai, ayahku sakit parah. Tubuhnya dipengaruhi ilmu hitam itu. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat." Kiai Maruf melangkah mendekat, tangan kanannya menyingkap udara, seolah menyapu kegelapan yang melingkupi Arif. "Anakku, dengarkan baik-baik. Aku memberimu segumpal tanah dari pesantren. Tanah itu mengandung berkah dan doa dari para santri dan guru. Letakkan di samping ayahmu, dan ucapkan zikir ini. Hasbiallahu la ilaha illahuwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Tanah itu akan menjadi perisai dan akan membalik energi jahat yang diarahkan kepadamu dan keluargamu.
Arif menerima tanah itu dalam mimpi. Namun anehnya, ketika ia membuka mata di kamarnya, tanah itu benar-benar ada di tangannya. Aromanya harum, seperti tanah yang baru digali dari pesantren. Tubuhnya gemetar. Ia menyadari bahwa mimpi itu bukan sekadar bayangan, tapi petunjuk nyata dari Allah melalui gurunya. Malam itu, Arif juga melihat sosok lain dalam mimpinya. Bayangan hitam menjulang di sisi padang pasir, menatapnya dengan mata merah menyala, melingkupi tubuh dengan aura gelap yang mencekam. Sosok itu menjerit pelan, seperti merintih karena melihat cahaya yang muncul dari Arif. Kiai Maruf menepuk bahunya dan berkata, "Lihatlah, Arif, musuhmu takut akan cahaya imanmu. Ingat, kekuatan ilmu hitam akan hancur jika disentuh cahaya iman, niat tulus, dan doa yang kuat." Arif terbangun di kamar, jantungnya berdebar kencang. Ia menatap segumpal tanah di tangannya dan tersenyum kecil. Meski tubuhnya lelah, hatinya kini dipenuhi tekad. Ia tahu, malam esok, ia harus menghadapi dukun itu secara langsung. Tetapi ia juga sadar, ia tidak boleh gegabah. Strateginya harus matang. Membaca doa, menyiapkan tanah pesantren, dan menjaga niatnya murni, bukan karena dendam, tapi demi keselamatan ayah dan keluarganya. Keesokan paginya, Arif berjalan ke kamar ayahnya, menempatkan tanah pesantren di dekat ranjang. Ia menunduk, membaca zikir yang diajarkan gurunya 7 kali, suaranya pelan namun tegas. Pak Ranu terbangun sebentar, menatap Arif dengan mata yang masih lemah tapi penuh kehangatan. "Arif, kau tampak berbeda, seperti ada cahaya di dalam dirimu." Arif tersenyum tipis, menahan rasa haru. Ia sadar, cahaya itu bukan berasal dari dirinya, melainkan keimanan yang hidup dalam hati dan doa yang tulus. Ia tahu malam ini, ia akan menghadapi Mbah Karsa lagi. Tapi kali ini, ia tidak takut. Ia merasa seolah ada penjagaan gaib di sekelilingnya, seperti para kiai dan para malaikat yang mengawasi langkahnya. Ketika malam tiba kembali, hujan ringan menetes di luar jendela, membasahi dedaunan, dan angin malam membawa aroma tanah basah. Arif berdiri di tengah rumah, menatap kegelapan yang mengintai dari luar. Dalam hatinya, ia mengucap doa panjang, memohon perlindungan dan keberanian. Ia tahu, dukun itu akan mencoba segala cara untuk menakut-nakutinya. Tapi ia kini memiliki pedoman, iman, doa, tanah pesantren, dan keberanian hati. Dengan itu, tak ada kegelapan yang terlalu pekat untuk dihadapi. Malam itu menjadi malam persiapan terakhir sebelum pertarungan nyata antara cahaya dan gelap, antara doa dan santet. Saat Arif menutup mata sebentar, ia merasakan tangan hangat menyentuh pundaknya. Bukan manusia, tapi seperti cahaya lembut yang menenangkan. Ia tersenyum, dan dalam hatinya berkata, "Aku siap. Allah menyertaiku, dan aku tidak akan gentar." Di luar, di kegelapan hutan, Mbah Karsa mengamati dari jauh, matanya menyala merah. Ia tersenyum, tapi kali ini, ada rasa penasaran dan sedikit rasa takut. Ia tahu, santri ini berbeda dari orang biasa. Ia kuat, bukan karena ilmu dunia, tapi karena iman yang mengalir di setiap helaan napasnya. Malam itu hutan desa Sumberjati tampak lebih gelap dari sebelumnya. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan kayu busuk. Arif berdiri di tengah lingkaran cahaya putih yang muncul dari tanah pesantren yang dilemparnya sebelumnya. Tubuhnya lelah, jantungnya berdegup kencang, tapi hatinya tetap teguh. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya akan segera terjadi, dan kali ini Mbah Karsa tidak akan tinggal diam. Dari balik pepohonan, muncul suara tertawa serak, panjang, dan menghantui. "Santri sialan, kau pikir lemparan tanah pesantren bisa menghentikanku?" Arif menunduk sejenak, menenangkan diri, dan membaca zikir dengan suara lantang. Cahaya putih dari tanah pesantren bergetar mengikuti setiap kata, menembus kegelapan hutan. Angin bertiup kencang, daun-daun beterbangan seperti menari liar, menciptakan bayangan yang menakutkan. Tiba-tiba tanah di sekeliling Arif berguncang hebat. Dari dalam bumi muncul bayangan gelap besar, tinggi, tanpa wajah,
dengan lengan panjang seperti ranting pohon tua. Makhluk itu menjerit, dan aroma busuk menyengat menusuk hidung. Arif mengangkat tasbih, membentangkan tangan, dan membaca ayat kursi keras-keras. Setiap kata yang diucapkan seakan menjadi cahaya yang menembus tubuh bayangan itu. Dukun Embah Karsa berdiri di tengah lingkaran bayangan. Matanya merah menyala, wajahnya mengerikan. Ia menepuk tanah, dan dari tanah muncul makhluk-makhluk gaib berbentuk wanita dengan rambut panjang kusut, wajah penuh luka, menjerit memanggil Embah Karsa. "Bunuh dia! Bunuh dia yang menghalangi kami!" teriak Embah Karsa. Arif tetap tegak. Ia membaca zikir panjang yang diajarkan gurunya. Suaranya menggema di hutan, menembus kegelapan malam. Tanah pesantren dilemparkannya satu persatu ke arah makhluk-makhluk itu. Begitu menyentuh mereka, makhluk-makhluk itu menghilang terbakar cahaya putih. Jeritan mereka terdengar mengerikan, tapi semakin lama semakin mengecil, seolah energi mereka diserap cahaya doa. Pertarungan semakin intens. Angin malam berputar liar, pepohonan berguncang hebat, dan hujan deras kembali menetes, membasahi dedaunan dan tanah hutan. Arif merasakan tarikan gaib mencoba menyeretnya ke dalam kegelapan. Bisikan-bisikan menggoda pikirannya. "Tak mungkin kau menang. Kau hanyalah manusia muda. Ilmu kami jauh lebih kuat." Namun Arif menutup mata, menarik napas dalam, dan mengingat semua doa, zikir, dan pesan gurunya. Ia membayangkan cahaya putih menyelimuti tubuhnya, mengalirkan kekuatan dari Allah yang tak terlihat oleh mata manusia. Setiap helaan napas dan setiap kata doa menambah kekuatan cahaya itu. Tubuhnya bergetar, tapi hatinya penuh ketenangan dan keberanian. Tiba-tiba terjadi hal yang mengejutkan. Cahaya yang berasal dari doa Arif menyebar ke tubuh Embah Karsa, dan kutukan yang ia lemparkan mulai berbalik. Botol kaca hitam di tangan Embah Karsa pecah sendiri. Darah di kendi berhamburan ke tanah, dan bayangan-bayangan gaib yang ia panggil mulai berteriak ketakutan. Satu persatu mereka menghilang terbakar cahaya, sementara Embah Karsa terhuyung-huyung, wajahnya pucat ketakutan. "Santri, kau berbeda. Kau menentang ilmu hitamku," bisik Embah Karsa serak, hampir menangis. Tubuhnya terhuyung, jatuh ke tanah, dan cahaya putih yang dipancarkan Arif membungkus seluruh tubuhnya. Tidak ada tempat bagi kegelapan di malam itu. Semua kutukan terbalik, kembali kepada Embah Karsa sendiri. Arif menatap sosok dukun itu dengan tenang. Ia tahu, kegelapan memang tak akan pernah hilang sepenuhnya dari dunia, tapi cahaya iman dan doa mampu mengalahkan kegelapan sementara. Ia menunduk, membacakan doa panjang, memastikan seluruh energi hitam yang menempel pada ayahnya dan sekitarnya hilang. Hutan pun perlahan kembali tenang. Hujan reda, daun-daun bergoyang perlahan oleh angin ringan, dan suara binatang malam terdengar normal kembali. Cahaya bulan menembus celah pepohonan, menciptakan bayangan lembut yang menenangkan hati. Arif tersenyum kecil, menatap tanah pesantren yang masih bersinar samar di tangannya. Ia kembali ke rumah, di mana ayahnya mulai bangun dengan wajah lemah tapi tenang. Pak Ranu menatap Arif, matanya basah. "Arif, kau telah melakukan hal yang luar biasa. Aku merasakan tubuhku ringan, seolah beban hilang." Arif menunduk, tersenyum tipis. "Semua karena doa, Pak, dan karena Allah yang selalu menyertai kita. Aku hanya menyalurkan cahayanya." Malam itu, Arif dan ayahnya duduk bersama, mengulang doa perlindungan hingga fajar menyingsing. Matahari muncul perlahan, membasahi desa dengan cahaya hangat pertama. Angin pagi membawa aroma tanah dan dedaunan basah, seolah bumi sendiri ikut membersihkan sisa-sisa kegelapan. Namun di sudut kamar, Arif mendengar bisikan halus di telinga. "Satu kutukan telah kau balik, tapi masih ada yang menunggu." Arif tersenyum tipis, menatap cahaya fajar di jendela. Ia tahu, perjuangan melawan kegelapan tidak pernah berakhir, tapi hatinya kini penuh keyakinan. Selama ada iman, doa, dan niat tulus, tidak ada ilmu hitam yang mampu menandingi cahaya Allah. Bab ini menjadi penutup cerita, menekankan kemenangan iman atas kegelapan, keberanian seorang santri, dan pentingnya doa sebagai perlindungan spiritual.